Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U20 akan kembali melanjutkan perjuangannya di Piala Asia U20, di mana pada tanggal 16 Februari hari Minggu besok Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga matchday kedua di grup C. Tentu lawan yang akan dihadapi adalah sang juara bertahan, yaitu Uzbekistan, dan tentu peluang untuk lolos ke fase gugur itu masih sangat terbuka. Tetapi sekali lagi, terutama kita sebagai fans, ya khususnya saya, tentu berharap bahwa permainan timnas Indonesia di laga kedua esok hari nanti itu semakin membaik dan harus belajar dari pengalaman ketika kekalahan melawan Iran di laga perdana kemarin ya. Sejatinya memang Iran dan Uzbekistan ini tentu secara fisik dan postur itu mereka sama ya, mempunyai postur yang tinggi besar gitu. Nah tentu ketika kekalahan melawan Iran ini banyak sekali aspek yang perlu diperbaiki, banyak sekali hal-hal yang perlu dievaluasi ketika nanti akan melakoni laga kedua ketika melawan Uzbekistan. Nah, berkaca kepada melawan Iran kemarin, kita dikalahkan 3-0, tentu salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah ya memang kita kalah kualitas dari Iran, bahkan secara statistik pun kita kalah telak dari Iran. Dari penguasaan bola, Iran menguasai hingga 56% dan mereka berhasil melepaskan 17 kali tembakan. Sementara Indonesia ketika melawan Iran itu hanya berhasil melepaskan 11 kali tembakan, dan itu pun yang on targetnya bisa dihitung jari. Nah tentu Iran ketika melawan timnas Indonesia kemarin, mereka punya strategi yang sangat spesifik untuk bisa mengalahkan Indonesia, karena ya pelatih mereka pinter. Jadi anak asuh dari Hussein Abdi ini, pelatihnya ini si Hussein Abdi memberikan instruksi kepada para pemainnya, karena memang terlihat mereka punya keunggulan postur tinggi badan, postur tubuh yang tinggi dan besar. Tentu si pelatihnya Iran ini menginstruksikan kepada pemainnya untuk melakukan umpan-umpan crossing ke lini pertahanan timnas Indonesia, sehingga itu terlihat bahwa Iran ini ketika melawan Indonesia berhasil melepaskan 29 umpan crossing ke lini pertahanan timnas Indonesia. Bahkan mereka bukan hanya sekedar melakukan umpan-umpan crossing, tetapi dari segi akurasi crossing pun sangat-sangat akurat gitu. Sementara timnas Indonesia melakukan umpan crossing itu hanya 14 kali, dan itu pun akurasinya sangat buruk gitu. Tentu dari 3 gol yang tercipta ketika kekalahan melawan Iran kemarin, ya semuanya dari umpan-umpan crossing, 2 dari situasi bola mati dari sepak pojok, dan 1 dari situasi open play. Nah tentu mereka tahu, karena mereka punya keunggulan dari postur dan juga tinggi badan. Tetapi tim analis Indonesia dari staf kepelatihan dari Indra Sapri ini tidak membaca soal kelemahan itu. Ya sejatinya juga memang kita punya para pemain bertahan yang cukup tinggi juga, seperti Kadek Arel, Muhammad Iqbal Gwijangge, bahkan ada Alvarez Buffon, tetapi yang mereka tidak mampu untuk bisa melakukan duel-duel udara bersama para pemain Iran, karena ketika melakukan duel udara pun kita kalah dari pemain Iran seperti itu. Jadi ya itu yang mesti hal-hal tersebut yang mesti diperbaiki ketika nanti melawan Uzbekistan besok, karena ketika tidak diperbaiki pastinya kelemahan-kelemahan seperti ini akan terus dicoba dieksploitasi oleh
para pemain Uzbekistan juga nanti seperti itu. Karena pengalaman juga ketika timnas U23 angkatannya Rizky Ridho pada tahun lalu ketika babak semifinal melawan Uzbekistan, tentu beberapa faktor yang mempengaruhi kekalahan timnas Indonesia dari Iran kala itu, ya salah satunya duel-duel fisik, karena mereka punya keunggulan postur tubuh yang kuat dan kekar gitu. Maka dari itu ketika esok hari kita akan melawan Uzbekistan, tentu tim kepelatihan ini harus benar-benar mempelajari bagaimana hal-hal yang dieksploitasi ketika melawan Iran. Tentu itu harus diperbaiki ketika melawan Uzbekistan. Lalu juga situasi set piece. Nah, hal-hal seperti ini juga mesti diminimalisir. Ketika kita selalu kalah duel di lini pertahanan dengan menghadapi tim-tim yang punya postur tinggi, tentu para pemain kita itu harus meminimalisir, jangan sampai memberikan peluang kepada lawan untuk memberikan tendangan-tendangan sudut, tendangan-tendangan bebas atau tendangan pojok seperti itu. Bahkan juga ketika melawan Iran, sisi dari kedua flank kita, kedua sayap kita itu benar-benar sangat longgar, sehingga para pemain dari kedua flank Iran ini begitu leluasa untuk memberikan umpan-umpan crossing ke lini pertahanan timnas Indonesia. Nah, jadi ketika nanti esok hari melawan Uzbekistan, tentu kelemahan-kelemahan itu harus diperbaiki dan harus diminimalisir, dan mewaspadai juga serangan-serangan cepat yang biasa dilakukan oleh para pemain Uzbekistan, karena selain mereka menggunakan strategi duel fisik, mereka juga selalu dengan menggunakan permainan cepat umpan 1-2. Nah, seperti itu. Mungkin ya pelatih Indra Shafri sekali lagi harus berkaca ketika kekalahan melawan Iran, benar-benar ketika kekalahan melawan Iran ini harus menjadi pengalaman yang berharga untuk timnas Indonesia U20, agar di pertandingan melawan Uzbekistan maupun di pertandingan terakhir nanti melawan Yaman pun hal-hal seperti itu harus diminimalisir ya. Tentu sekali lagi kita selalu mendukung, selalu mensupport, dan ya kenapa kita ataupun saya pribadi mengkritik habis-habisan pelatih Indra Shafri, ya tentu karena saya pribadi ingin timnas Indonesia U20 ini melangkah jauh di Piala Asia U20 kali ini. Karena kita tahu bahwa pelatih Indra Shafri di ASEAN benar-benar sudah sukses gitu. SEA Games medali emas sudah dipersembahkan. Piala AFF sudah berapa kali pelatih Indra Shafri juara. Nah, sekarang giliran di Piala Asia. Tentu terakhir kali Indra Shafri membesut timnas U19 Piala Asia itu lolos ke 8 besar. Nah, untuk kali ini ya seharusnya lebih jauh lagi, minimal lolos ke semifinal, karena ya target saya pribadi kepada Indra Shafri ini tentu tinggi gitu. Ya tentu juga target yang diberikan dari PSSI pun kan lolos ke Piala Dunia U20. Maka dari itu ya sebisa mungkin timnas Indonesia U20 ini harus bisa melangkah jauh, setidaknya lolos ke babak semifinal. Sekali lagi kita tetap mendukung, kita tetap mensupport, dan tentu kritikan itu bukan berarti untuk menghujat atau apa, tetapi untuk supaya timnas Indonesia U20 ini benar-benar bisa melangkah jauh dan bisa mengharumkan nama Indonesia di Piala Asia, bahkan nanti bisa lolos ke Piala Dunia. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.